الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدى المتقين الصراط المستقيم وفضلهم بالفوز العظيم أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا أفضل المرسلين اللهم فصل على محمد ذي القلب الحليم وآله المحبوبين وأصحابه الممدوحين ومن تبع سنته إلى يوم الدين وبعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ونجى المطيعون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى فصل لربك وانحر صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita. Di antara limpahan nikmat tersebut adalah nikmat umur panjang dan nikmat kesehatan. Ini adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah. Kita yakin dan percaya tanpa adanya dua nikmat ini, kita pasti tak akan bisa atau mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke tempat ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat ini kepada kita, maka janganlah sia-siakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Jangan sia-siakan nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wujud dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian menjalankan segala yang diperintahkannya itu juga mesti diiringi dengan rasa keimanan yang tinggi bahwa tiada satu pun yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian juga diiringi dengan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diri ini merasa malu ketika enggan menjalankan segala yang diperintahkan. Kemudian rasa takut karena di balik perintah tersebut pasti ada yang akan ditimpakan ketika kita enggan menjalankan perintah tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika ketakwaan ini sudah tertanam dan mendarah daging dalam diri kita, yakinlah terhadap janji yang Allah berikan kepada kita berupa kelapangan dan keberkahan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, serta jalan keluar atau kemudahan terhadap persoalan kehidupan yang kita jalani akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
dan Dia memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dan menilai seseorang dari suku dia berasal, atau dari kepemilikan harta, kedudukan, pangkat dan jabatan, begitu pula dari rupa dan paras seseorang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari ketakwaan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanpa disangka-sangka Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di hari Idul Adha, atau dalam istilah lainnya juga dikenal dengan udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan ibadah sembelihan hewan kurban yang kita laksanakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, yang diawali dengan salat 2 rakaat yang telah kita kerjakan barusan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar," maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Selain dari ayat di atas, syariat Idul Qurban juga dapat kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 36. "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kemudian apabila telah rebah, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Selain Al-Quran seperti yang disebutkan 2 ayat di atas, tata pelaksanaan ibadah kurban juga didasari oleh hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan salah satu dari hadisnya memberikan peringatan bagi kita yang enggan menjalankan ibadah kurban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat salat kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis di atas tidaknya memberikan sinyal yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban itu kita laksanakan. Oleh karena itu, khatib mengajak kita semua, kalau pada saat kita tidak mampu untuk berkurban, maka setelah ini kita mulai meniatkan dan membulatkan tekad kita untuk melaksanakan kurban di tahun besok. Kita harus menargetkan dan memaksakan diri kita, tahun depan saya harus berkurban. Kalau tidak bisa kita lakukan secara tunai, maka dapat kita lakukan dengan cara membayarnya secara berangsur-angsur. Sebab dia merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Di hari kiamat nanti, Allah syafaat bagi mereka yang berkurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar kecuali mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya. Darah dan darah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala segera menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain daripada itu, ibadah kurban termasuk merupakan ibadah yang utama. Sisi keutamaannya pada kita adalah dengan bersandingnya 2 perintah, yaitu salat dan berkurban sekaligus dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ayat ini menguraikan bahwa
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan menyembelih kurban. Hal ini menunjukkan sikap taqarrub, tawaddu', merasa butuh kepada Allah, husnudzan, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, janji, perintah serta keutamaannya. Oleh sebab itu, dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keduanya dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Walhasil, salat dan menyembelih kurban adalah ibadah paling utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menegaskan, ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih kurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah salat. Wahai orang-orang yang beriman, yakinlah ibadah kurban yang kita kerjakan ini tidak akan membuat kita rugi, karena Allah pasti memberikan balasan, memberikan kebaikan serta keselamatan dan keberkahan bagi kita yang selalu menjalankan segala yang diperintahkan Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلال والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.